Tadi saya tahan Mas Adi sampai ke poin yang kedua, sampai kemudian Mas Adi mengatakan ada perang terbuka antara Nasdem dengan Demokrat melalui pernyataan-pernyataannya. Saya akan berikan kesempatan Mas Adi lagi untuk bisa melanjutkan poin-poin berikutnya. Ya, teman-teman Poros Perubahan ini kan selalu ingin tegaskan satu hal bahwa sekuat apapun dinamika politik, mereka ini tegak lurus iman politiknya akan bersama di 2024. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa di internal Poros Perubahan ini kan sering terjadi perang terbuka. Persoalan cawapres misalnya, ya kita bisa lihat bagaimana pernyataan Andi Arief dengan Ahmad Ali itu kan saya kira memang saling menegasi satu sama yang lainnya. Bahkan yang terbaru ketika ada isu terkait duet Ganjar dan Anies, tweet Andi Arief itu kan secara tidak langsung dia menohok dan dia ingin menuding Nasdem itu sebagai pengkhianat. Ya Demokrat tetap bersama PKS meski ada satu partai yang kemudian disebut dengan pengkhianat. Siapa lagi kalau ini yang kita sebut sebagai up and down, hubungan yang menurut saya memang agak sedikit mendidih. Dalam konteks itulah kemudian safari politik Anies ketemu dengan elit-elit partai di Poros Perubahan menjadi penebal. Jangan sampai perang terbuka ini selalu disampaikan kepada publik. Ini nggak kontraproduktif karena poros perubahan yang lain, poros-poros yang lain maksud saya, itu akan tergoda untuk mengajak kerjasama partai-partai yang ada di dalamnya. Ya terbukti ketika ada isu soal Ganjar dan Anies, pada saat yang bersamaan nggak lama setelah itu isu tentang Sandi dan Ahy juga muncul. Itu artinya publik, elit-elit yang melihat dari jauh, Poros Perubahan ini kan nggak solid-solid amat. Kuncinya adalah soal cawapres. Ini yang sampai sekarang belum clear, makanya Gus Coy tadi mengumumkan ya ini kan ibarat iman, yaziduh wa yanqusu, jadi kadang ya turun kadang naik, ada dinamika di dalamnya yang memang ini tidak bisa ditutup-tutupi. Baik, Gus Coy langsung saja ada perang terbuka antara dua partai ini, Nasdem, Demokrat. Jadi kalau kata Mas Adi, nggak solid-solid amat kok koalisi perubahan ini. Gus Coy silakan. Ya, jadi yang perang terbuka bukan Nasdem dan Demokrat. Di dalam institusi ini kan memang ada banyak karakter, kan? Tapi secara institusi solid itu sudah ikrar bahwa kita bertiga itu satu pandangan, satu cita-cita, satu keinginan mengubah Indonesia yang lebih baik. Nah, di dalamnya proses itu kan biasa aja, itu anggap biasa. Ada Mas Andi Arief begitu, ya, ya biasa aja. Kemudian kita respon seperti anggap aja itu pernak-pernik, antar karakter, tapi kita tetap satu kesatuan untuk menuju pemilu dengan kerjasama, insya Allah dengan kerjasama yang baik. Jadi itu bukan substansi, itu varian, itu gimmick-gimmick, bukan yang fundamental, Yang fundamental adalah kita bersepakat, bekerja sama. Jadi istilah UIN-nya itu ini muahada atau mithaq, ya. Jadi semacam mithaqul Madinah, sudah perjanjian. Itu sudah. Jadi biasa aja. Jangan terlalu diperlebar, Adi, ya. Seolah-olah itu yang substansial, bukan. Itu varian-varian biasa. Baik, itu biasa kalau kata Gus Coy. Tapi kalau kata Mas Hersaki gimana Mas Hersaki? Apalagi kan kemudian Demokrat kita tahu merupakan yang waktu itu kita dengarkan salah satu partai yang mendorong Pak Anies. Ayo dong sudah diumumkan siapa pendampingnya, Mas Hersaki. Ya ini sederhana Mbak, ini kan memang koalisi perubahan bagaimanapun kita membangun budaya baru sebenarnya. Mengembalikan budaya masa lalu yang sempat hilang dalam konteks bagaimana kita ini membangun demokrasi yang sehat. Nah kalau satu sisi ada yang menyampaikan tidak solid, tapi di sisi kami ini adalah suatu bentuk demokrasi gitu. Bagaimana kita punya kader, ya kan, punya teman-teman yang punya aspirasi bisa menyampaikannya, kan begitu. Ya kan, dan tidak perlu ditegur, tidak perlu juga dihukum kan. Atau bahkan dipecat, kan enggak lah gitu. Kalau kita enggak gitu ya, itu pertama. Yang kedua, bagaimana juga kami ini kan dengan Nasdem misalnya dalam konteks Pilpres ini kan baru pertama kali bekerja sama, meskipun 2004 Pak Surya Paloh dan Pak SBY sudah bekerja sama, ya kan. Begitu juga ada teman-teman PKS ini, meskipun kita sudah lama dengan teman-teman PKS, tapi kan bertiga ini kan satu hal yang baru ya, sehingga kita perlu melakukan kalibrasi. Ya namanya dalam proses kalibrasi kan penyesuaian, penyocokan, ya wajar aja mungkin di sisi sini sudah pas, di sisi sana masih agak goyang dikit, agak geser dikit, ya kok bagi kami ini dinamika yang masih
sangat-sangat wajar dalam suatu bentuk koalisi kita, apalagi kita dari spektrum yang berbeda sebelumnya, sekarang bersatu karena ada keinginan rakyat yang luar biasa ingin melakukan perubahan. Nah, bagi Mas Ahaye sendiri dari Demokrat, rakyat adalah yang utama. Keinginan akan perubahan ini, inilah yang menjadi nyawa kita. Ya, inilah yang menjadi pemersatu kita bertiga. Koalisi ini kan istilahnya bisa come and go, capres-cawapres bisa come and go, tetapi semangat perubahan inilah yang menyatukan Demokrat, Nasdem, dan juga teman-teman PKS. Dan Mas Anies ini adalah simbol perubahan. Mas, itu Mbak yang kami bisa sampaikan. Ya gimana Mbak? Ya, ya itu kira-kira yang Adi, ingin kami sampaikan, biasa saja. Gitu. Terakhir Mas Adi menutup juga, biasa saja kalau Gus Coy bilang ini nggak ada yang fundamental esensial kok, ini cuma gimmick-gimmick aja. Kalau tadi Mas Herzaki ngomongnya kalibrasi, penyesuaian butuh. Iya betul, memang biasa saja. Statement Gus Coy itu sebenarnya ditujukan kepada Herzaki, ke Partai Demokrat. Jadi kalaupun toh misalnya Nasdem merespon statement politik dari PDIP, jangan bilang ada pengkhianat dong di koalisi. Kan itu pesannya. Itu pertemuan politik biasa, ini statement politik biasa yang mestinya tidak dianggap berlebihan. Oleh karena itu, kalaupun toh ada godaan-godaan dari luar, isu soal bagaimana Ganjar dengan Anies, nggak perlulah ada tweet-tweet yang kemudian menyerang ada pengkhianat yang itu pasti ditujukan kepada Nasdem, kepada yang lain. Ataupun misalnya ketika soal cawapres tidak kunjung diumumkan, Demokrat jangan terlampau agresif, ya biasa-biasa saja. Toh kita sepakat kok ingin maju di 2024, in the end bahwa persoalan cawapres itu nanti akan segera diumumkan. Toh udah baliho Anies dan Ahaye sudah di mana-mana, apalagi kan kira-kira begitu. Jadi biasa-biasa saja itu bukan dialamatkan ke saya bukan calon, tapi bagaimana statement itu dialamatkan kepada Herzaki sebenarnya, enggak. Jadi enggak jangan terlampau panas juga lah kira-kira begitu. Tapi kata Herzaki sederhana, Anies itu Gus Coy nggak mungkin bisa maju tanpa Ahaye. Kan kira-kira begitu ceritanya. Jadi Gus Coy juga jangan terlampau banyak berdansa. Ini yang sepertinya memang yang disebut oleh Gus Coy al-imanu yazidu wa yanqusu, turun naik itu loh. Jangan mengkhawatirkan di antara kami ada yang berkhianat. Karena misalnya Nasdem. Kan? Itu Bang Herzaki tuh. Bagaimana kita itu yang mengusung dengan penuh resiko. Kemudian kok misalnya ini ada tuduhan kami akan berkhianat kepada kepada Anies, itu ya mustahil. Betapa bodohnya kita mengusung dengan penuh resiko, hanya ditanggung Pak Surya, yang ditanggung kita semua. Kemudian di tengah jalan kita kok berbeda. Enggak mungkin. Itu akal kita, hati kita masih sehat, ya kan? Jadi dengan penuh tantangan kita akan hadapi. Nah, karena itu trust, kita harus saling saling memberi kepercayaan, menumbuhkan trust. Saya kira itu sama-sama ingin menang kita, sama-sama ingin menang. Wajar kalau misalnya ada beda cara. Mas Anies sudah sangat baik ya, sudah sangat pas mendadak maraton ini karena ada sense of crisis, merasa bahwa kita ingin menang, ada perkembangan baru di luar, ya bagaimana kita merespon dengan lebih cepat dan lebih intens. Itu aja kok kami lihat. Jadi dengan yang sampai Gus Coy, kami juga sepakat. Ya, insya Allah ya Bang Adi, tunggu ya nanti Anies dan yang tadi disebut ya, saya nggak berani nyebut, kalau yang nyebut yang boleh Mas Anies. Ya, jangan terlampau ngegas Demokrat, biasa-biasa saja kata Gus Coy. Baik. Wajar, gas rem itu biasa. Oke, kita sama-sama ingin menang. Baik. Kita lihat nanti seperti apa atau juga sesantai apa pergerakan dari koalisi ini. Tapi terima kasih Gus Coy sudah meluangkan waktunya, Mas Herzaki juga terima kasih sudah rela diganggu akhir pekannya. Mas Adi juga terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya.